Selamat pagi, silahkan duduk dulu buat diri kamu lebih nyaman ya. Ya, gak apa-apa, duduk aja yuk. Terima kasih Kak. Oke, baik. Nah, tadi malam tuh kan kakak aku dapat chat ya dari kamu. Katanya kamu mau ngobrol dulu sama kakak, mau bahas sesuatu. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, kakak cuma mau kasih tahu nih bahwasannya di sini kamu nggak perlu takut buat cerita apapun itu karena semuanya itu bakal dirahasiakan. Jadi kamu nggak perlu takut bahwasanya cerita kamu akan tersebar kemana-mana karena semuanya akan dirahasiakan. Nah, di sini juga kakak cuma fokus membantu kamu untuk menemukan solusi bagaimana sih menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Dan terlebih lagi kakak tidak akan memaksa kamu untuk cerita suatu hal yang memang mungkin kamunya belum siap untuk menceritakannya. Jadi, apakah kamu bersedia mengikuti sesi konseling pada hari ini? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Sebelum kita masuk pada sesi konseling, kakak mau tanya nih, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Namun akhir-akhir ini saya sedikit lelah dan banyak pikiran. Melihat kamu berbicara dengan berusaha untuk tersenyum. Namun ketika saya mendengar kamu menyampaikan bahwasanya kamu sedikit lelah dan juga banyak pikiran, saya siap mendengarkannya. Nah, jadi di sini kamu bisa ya untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang sedang kamu alami saat ini? Ini saya kesulitan membagi jadwal kuliah saya dengan kerja part-time saya. Jadwal kuliah padat dan juga tugas kuliah pun juga menumpuk. Terlebih lagi saya memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan part-time saya yang cukup menyita waktu. Oke, baik. Jadi saat ini tuh kamu masih berada di posisi di mana pekerjaan part-time dan jadwal kuliah tuh sama-sama menuntut perhatian yang cukup dan juga tanggung jawab yang besar. Iya, benar sekali. Kadang saya sampai tidur jam 2 atau jam 3 pagi karena saya menyelesaikan tugas kuliah setelah saya pulang kerja. Oke, baiklah. Jadi kondisi itu tuh membuat kamu merasa cukup kelelahan baik secara fisik maupun mental kamu. Betul, bahkan beberapa kali saya merasa kurang fokus terhadap kuliah karena saya juga kurang tidur. Benar sekali, jadi kurang tidur itu memang sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah kamu merasakan bahwasanya hal ini sudah mulai mengganggu aktivitas kuliahmu? Saya merasa khawatir Kak, karena saya juga takut nilai saya turun. Karena juga kan saya selama ini mempertahankan nilai saya agar tetap baik. Baik, saya paham rasa kekhawatiran kamu. Di satu sisi, kamu ingin bertanggung jawab terhadap pekerjaan part-time kamu, tapi di sisi lainnya, kamu juga ingin mempertahankan prestasi akademik kamu. Iya Kak, kadang saya merasa seperti di tengah-tengah dan bingung harus memprioritaskan yang mana. Oke, baik. Jadi ketika kamu mengatakan kamu tidak tahu nih harus memprioritaskan yang mana, apakah kamu merasa tertekan karena keduanya itu sama-sama penting bagimu? Ya, saya tidak ingin mengecewakan siapapun. Baik, menurut kamu siapa saja yang kamu khawatirkan akan kecewa jika kamu tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut? Orang tua saya, atasan di tempat kerja saya, dan juga dosen saya. Baik, dari ketiga pihak tersebut, menurut kamu siapa yang sering muncul dalam benak pikiran kamu? Orang tua saya. Oke, mengapa orang tua kamu menjadi pihak yang paling kamu khawatirkan? Karena mereka sudah bekerja keras untuk membiayai kuliah saya, dan juga mereka berharap saya mendapat nilai yang baik dan lulus tepat waktu. Oke, jadi kamu tuh ada perasaan bahwasannya kamu harus memenuhi harapan orang tua kamu sebagai bentuk tanggung jawab dan juga terima kasih atas pengorbanan mereka. Iya, benar seperti itu. Oke. Ketika tekanan tersebut muncul, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya saya memaksakan diri untuk menyelesaikan semua tugas itu sekaligus. Oke, bagaimana hasilnya ketika kamu mencoba untuk memaksakan diri? Saya memang menyelesaikan beberapa tugas, namun akhirnya saya kelelahan dan saya tidak produktif keesokan harinya.
Oke, baik. Jadi cara yang selama ini kamu gunakan itu tidak works ya, karena bukannya mengurangi beban kamu, malah menambah kelelahan kamu dan membuat kamu tidak optimal dalam menjalani aktivitas. Iya, betul. Saya penasaran, apa alasan utama kamu tetap bertahan pada pekerjaan part-time kamu, padahal kamu sendiri merasa kewalahan? Karena saya membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya dan kebutuhan keseharian saya. Dan juga saya ingin meringankan beban kedua orang tua saya. Menarik, jadi sebenarnya pekerjaan part-time itu memberikan manfaat dan juga makna yang begitu penting untuk kehidupan kamu. Iya, benar sekali. Oke, baik. Jadi, dari yang saya dengarkan, bahwasanya ini masalah utamanya bukan karena kamu tidak mampu, melainkan karena kamu belum tahu nih, belum menemukan cara yang tepat untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut. Iya, saya rasa benar begitu. Selama ini, apakah kamu pernah mencoba untuk membuat jadwal harian atau mingguan? Pernah, tetapi tidak berjalan sesuai rencana. Oke, baik. Jadi apa sih alasan utama sehingga jadwal tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik? Kadang ada perubahan jadwal kerja yang mendadak, kerja kelompok, atau kegiatan lainnya yang di luar rencana. Oke, baik. Jadi salah satu tantangannya itu karena jadwal yang tidak beraturan ya. Jadi kayak seperti ada kegiatan tugas kelompok yang mendadak dan lain sebagainya. Betul. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar jadwal yang kamu buat tetap fleksibel ketika ada jadwal yang mendadak? Mungkin saya perlu membuat waktu cadangan dalam jadwal saya. Ide yang cukup bagus. Nah, menurut kamu ada kemungkinan nggak sih untuk kamu mengatur jadwal ulang seperti berkomunikasi nih dengan atasan kamu, berkomunikasi bahwasannya tugas kamu itu kayak seringkali bentrokan dengan tugas kuliah gitu? Mungkin ada, saya mungkin bisa mencoba membicarakannya dengan atasan saya. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu harus membicarakan hal tersebut kepada atasan kamu? Awalnya saya merasa tidak enak, tetapi saya sadar bahwasannya saya harus menjaga keseimbangan antara kuliah saya dan juga pekerjaan saya. Oke, baik. Di sini saya melihat bahwasannya ada kesadaran dalam diri kamu bahwasannya berkomunikasi mengenai kebutuhan kamu bukanlah suatu hal dari melepas tanggung jawab, melainkan sebagai bentuk pengelolaan waktu yang lebih sehat. Iya, saya baru menyadari itu. Jika kita akan membuat langkah sederhana yang akan kamu lakukan pada minggu ini, apa yang akan kamu coba? Mungkin yang pertama membuat draft prioritas kegiatan sehari-hari. Yang kedua, membuat jadwal tambahan untuk kegiatan yang mendadak. Terus yang ketiga, mendiskusikan jadwal kerja kepada atasan agar lebih fleksibel. Oke, baik. 1-10, seberapa yakin kamu dapat menjalankan rencana tersebut? Mungkin sekitar 8. Wow, angka 8 itu menunjukkan keyakinan yang cukup tinggi. Kenapa kamu memilih angka 8, bukan angka yang lebih rendah? Karena saya ingin benar-benar memperbaiki keadaan dan saya rasa itu hal yang cukup realistis. Baik, dengan itu berarti kamu memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan perubahan. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, saya ingin merangkum nih dari semua yang kita dapatkan dari sesi konseling. Nah, jadi masalah utamanya itu bukan karena kamu tidak merasa mampu, melainkan kamu belum mengerti atau belum menemukan nih cara yang works ataupun pengelolaan waktu yang tepat nih untuk tanggung jawab kamu. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan solusinya nih dengan cara membuat jadwal cadangan, terus memprioritaskan kegiatan dan lain sebagainya, sehingga kamu dapat mengikuti segala kegiatannya tanpa kamu merasa kelelahan. Baik, jadi selesai sudah sesi konseling kita pada hari ini. Saya sangat berharap bahwasanya sesi konseling pada hari ini dapat memberikan manfaat yang cukup bermakna untuk kehidupan kamu ya. Baik Kak, sama-sama. Make a art and bizarre.